Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi budaya positif hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah atau guru senior, tiga sosialisasi budaya positif, empat lain-lain, lima penutup. Menginjak acara yang pertama pembukaan, acara dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua, sambutan dari kepala sekolah atau guru senior kepada yang terhormat Ibu Siti Nurjana, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cipeti 1, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ganggawang 1, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bentarsari 4, yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Bentarsari 4 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul, dan tak lupa salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sutia Nuryawati SPD sebagai guru penggerak angkatan 7. Saya di sini mewakili dari guru senior. Sebenarnya ada guru senior, tapi saya yang mewakili. Maaf ya Bu. Saya di sini sangat termotivasi pada program guru penggerak yang diprogramkan oleh pemerintah, yang sesuai dengan motonya, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya dan rekan guru yang lain mendukung atas kegiatan seminar ini karena tidak hanya guru penggerak saja yang harus melakukan seminar seperti ini atau memberikan materi-materi tentang budaya positif tersebut, tetapi kita juga semua harus bisa dan mampu melaksanakan budaya positif itu sendiri. Karena itu sebagai pendidik kita juga harus aktif, kreatif, dan inovatif dalam memajukan pendidikan di negara kita. Dan sebagai pendidik pula kita harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi seperti sekarang ini yang semakin pesat. Jadi sebenarnya kita jangan sampai
ketinggalan. Ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti seminar ini dengan sebaik mungkin agar kita semua mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan kita dapat dalam acara hari ini. Marilah kita buka acara seminar ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sutia Noviawati SPD kepada yang terhormat Ibu Sutia Noviawati, disilakan. Terima kasih kepada semuanya, walaupun terlihat loyo sekali. Terima kasih sudah bersedia hadir, sudah siap menerima ilmu yang dari saya. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat dalam penerapannya di dalam pembelajaran di kelas masing-masing ya Ibu. Dan kepada Ibu Kepala Sekolah dari Ciputi 1 dan dari SD Negeri Ganggawang 2 terima kolaborasi. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang cantik ini bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Ibu dan Bapak masih semangat? Siap ya Bu ya, Bapak? Nah, sekarang di sini ada seminar budaya positif. Budaya positif itu banyak ya Bu ya. Budaya positif itu banyak. Di sini kembali Pak di awal. Ini kami sedang melakukan pengimbasan ya. Pengimbasan untuk tugas kami berbagi dengan Bapak dan Ibu dalam penerapannya nanti di pembelajaran. Ini di modul 1.4. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti tergerak hatinya ya. Setelah tergerak hatinya nanti ikut bergerak. Tidak hanya bergerak ke sana kemari, tapi berusaha membuka aplikasi, membuka SIM PKB untuk ikut mendaftar jadi guru penggerak ya. Bapak dan Ibu nanti akan merasakan ketika sudah ikut bergabung dengan guru penggerak. Luar biasa. Saat ini sebelum ikut ke dalam guru penggerak memang ada terpikirkan begini begitu. Tetapi ketika kita sudah terjun, banyak hal, banyak ilmu yang kita dapatkan di sana. Sekarang kita ke materi ya Bapak dan Ibu. Di sini budaya positif. Budaya positif itu banyak sekali. Halaman berikutnya Pak. Nah, di sini ada banyak ya. Ini paradigma budaya positif menurut Dr. William Glasser ya. Bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru, sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat tertera di sini. Tetapi kadang-kadang pandangan kita terhadap sesuatu itu akan berubah ketika kita sudah mengetahui ilmunya, ketika kita sudah menemukan materinya itu apa. Kita sebelum menerapkan semuanya hanya ada bayangan-bayangan saja, hanya ada ilusi-ilusi kita saja terhadap misalnya penerapan di dalam kelas ataupun di luar kelas ya. Selanjutnya Pak, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon tentang stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Di situ Bapak dan Ibu bisa memperhatikan ya, bisa melihat hal-hal apa
dan hal apa yang perlu kita nanti jadikan satu perubahan, pembaharuan, ya. Selanjutnya Pak. Nah, di sini ada disiplin positif. Kita sudah sering mendengar bahasa disiplin. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu apa ya? Boleh Ibu KS Ciputi untuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut pendapat saya, disiplin itu suatu sikap yang berdasarkan atau taat patuh kepada aturan yang telah diterapkan. Itu menurut saya. Oh, terima kasih. Terima kasih Ibu. Menurut Kepala Sekolah Ciputi 1 berarti taat pada aturan, intinya ya, taat pada aturan. Kalau menurut Ibu Siti Nurjana, boleh saya tahu disiplin menurut pandangan Ibu Siti Nurjana? Disiplin menurut saya, disiplin itu kita harus patuh pada aturan. Kita bisa juga dengan diartikan dengan kita tepat waktu. Itu menurut saya disiplin. Terima kasih Ibu Siti Nurjana dan Ibu Wiwin Indriani ya. Jadi disiplin itu memang kita akan larinya ke arah sana. Berarti mentaati peraturan yang ada, pasti akan larinya ke sana. Tetapi ketika kita akan taat pada peraturan tersebut, jangan hanya karena dorongan dari luar. Misalnya, saya mau datang pagi-pagi biar saya dipuji oleh kepala sekolah. Saya mau datang pagi-pagi biar nanti saya mendapat hadiah dari kepala sekolah. Saya mau menghias kelas misalnya sebaik mungkin biar nanti dipuji oleh yang lain. Jangan sampai kita melaksanakan rasa disiplin diri kita itu karena hal-hal tersebut. Tetapi kalau bisa disiplin atau rasa itu keluar dari dalam diri kita, itu termasuk motivasi intrinsik ya. Jadi dorongan itu datang dari diri kita. Kira-kira kalau dorongan itu datang dari diri sendiri, merasa terpaksa nggak Bu melakukannya? Tidak. Ya. Kenapa? Karena memang dorongan itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Nah, di sini tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk menjadikan orang yang diinginkan, bukan untuk dipuji atau bukan untuk misalnya karena kita dapat hadiah, tetapi untuk diinginkan dan ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Ngantuk Bu? Berhubung perut kosong katanya, jadinya ada ngalunggut ya. Tidak apa-apa, nanti ada kita coba sisipkan satu hal biar Bapak dan Ibu tidak ngantuk. Nah, kita di sini sudah tahu ke anak pun kadang-kadang misalnya ada anak yang terlambat, misalnya begini, ada anak terlambat datang. Kita padahal tidak tahu alasannya apa, ya.
Kita tidak tahu alasannya apa, tetapi kita sudah istilahnya menuduh atau apa namanya, bahwa anak itu malas, mengecap bahwa anak itu malas, terlambat terus atau apa terus. Padahal sebenarnya kita belum tahu alasan apa dia atau anak tersebut terlambat. Ya, pemahaman kita yang selama ini dilakukan, ketika ada anak terlambat itu bukannya kita istilahnya, ayo udah masuk dulu, kadang-kadang kesana dulu panggil anaknya, dipanggil ngomong gini ya, kita tidak melihat bahwa kita berbicara atau menasehati anak itu di depan anak-anak lain. Kalau kita lakukan itu, ya, kalau kita lakukan itu, anak akan merasa dipermalukan, anak akan merasa terbebani. Ya, kita coba nanti menerapkan itu dengan posisi kontrol, ya, ada posisi kontrol, ya. Nanti kita ke arah sana. Selanjutnya, Pak, nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu, nilai kebajikan itu banyak. Malah di sini ada beberapa organisasi, ya. Ada beberapa organisasi atau beberapa kelompok yang mengharapkan nilai-nilai kebajikan itu, ya. Tetapi pada intinya adalah sama, satu hal kebaikan yang perlu kita budayakan di sekolah kita. Saya mau tanya, kalau kita ini di sekolah kita, di setiap sekolah sekarang sedang dibudayakan apa? Yang sekarang untuk P5 itu, yang untuk P5, Biar anak memiliki maksudnya apa? Ininya, namanya apa? Profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi, Bapak dan Ibu? Apa saja? Coba siapa yang berani, yang yang mau menyebutkan? bernalar kritis, Satu, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, Mandiri. terus kemudian berakhlak mulia, beriman. beriman dan bertakwa. Nah, itu ada satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Ada 6. Itu yang perlu Bapak Ibu terapkan di sekolah, ya. Yang perlu Bapak Ibu terapkan di sekolah. Tetapi tidak hanya kita istilahnya tahu bahwa itu profil pelajar Pancasila. Percuma kita paham sampai melotot, tetapi kenyataannya tidak diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, di sini menurut William Glasser, ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan pasti. Nah, sekarang Bapak dan Ibu mengajar, punya tujuan apa tidak, Pak? Punya. Pasti punya, ya. Kita keluar dari rumah, tidak mungkin kita tidak punya tujuan. Begitu juga dengan kita mengajar, ya. Mengajar itu ada tujuan. Tujuannya disesuaikan dengan satu, ya, materi pembelajaran
berpihak kepada murid, ya, kepada murid. Dalam arti begini, anak itu disuruh merdeka. Mereka boleh melakukan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dalam arti begini, misalnya ada murid ibu, bu gurunya sedang menerangkan, ada anak sedang misalnya mau di sini duduk, jangan dilarang. Yang lain duduk di sana, dia duduk di sini. Dia merasa nyaman dengan duduk di sini, biarkan. Berarti dia merasa nyaman dengan keadaannya, dia duduk di bawah. Posisi istilahnya kelas itu kita bikin senyaman mungkin. Agar anak-anak itu merasa nyaman dalam menerima pelajaran. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dapat meningkat sehingga tujuannya bisa tercapai. Selanjutnya, nah tadi ini yang disebutkan oleh Ibu Wihartati. Tadi apa namanya, Bu? Profil pelajar Pancasila, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah ada di SD Negeri Bentarsari 4 yang perlu dikembangkan. Ingat-ingat, Bu, perlu dikembangkan. Saya mau bertanya, anak akan mencapai prestasinya apa tidak kalau mereka tidak latihan? Tidak. Bagaimana istilahnya Bapak dan Ibu melakukan kegiatan agar anak tersebut mencapai hasil yang maksimal? Dengan cara bagaimana, Bu? Coba Bu Yus. Agar hasil belajar mereka maksimal itu, tentu kita harus sering memberi pelatihan pada mereka, terutama ketika memberi materi pelajaran, terutama untuk seperti sekarang ya, mau diadakan lomba siaga itu, kita harus semaksimal mungkin memberi pengajaran kepada mereka dengan latihan-latihan, tentunya dengan rutin. Nah, dengan rutin itu tentunya mereka akan selalu mengingat apa yang kita kasih, apa yang kita berikan pada saat pembelajaran itu, tentang materi yang kita sampaikan. Terima kasih, Bu Yus. Tadi ada kata rutin. Nah, betul itu. Anak akan mencapai prestasi yang baik ketika kegiatan tersebut dilakukan dengan rutin. Tidak mungkin anak satu kali latihan sudah harus juara. Mungkin apa tidak, Bu? Tidak, ya. Nah, makanya ketika kita ingin prestasi yang baik, kita harus punya program yang akan diterapkan nanti untuk mencapai prestasi tersebut. Selanjutnya apa? Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, ya. Di situ ada dorongan yang lain atau terkadang menghindari sesuatu, rasa ketidaknyamanan. Ini
itu nanti ada di posisi kontrol guru penghukum. Bapak dan Ibu sudah buka PMM? Ada yang sudah dapat sertifikat? Pembelajaran yang ada di PMM itu luar biasa, yang bisa nanti kita terapkan di dalam pembelajaran, ya. Terus pernahkah Anda mendapat misalnya begini? Biasanya orang itu kalau dari rumah sudah ada beban, ada masalah, misalnya guru di rumah itu sudah ribet, masalah, masuk ke kelas apa? Jebret, kadang-kadang seperti itu. Jadi yang jadi imbasnya adalah anak, ya. Bisa kita ujung-ujung nyewot, ya, ujung-ujung amarah kepada anak-anak. Padahal apa? Karena kita sudah punya beban di rumah, tetapi kita sebagai seorang guru hilangkan beban di rumah tersebut. Jangan sampai nanti anak menjadi korban. Pernah tuh Bu? Pernah? Saya kira kita tidak usah munafik. Pasti satu waktu, satu kali atau dua kali pasti pernah, ya? Pasti pernah. Istilahnya begini, cuma kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang melampiaskan emosi kita, emosi dalam diri kita yang akhirnya istilahnya yang anak-anak, ya, seperti itu ya. Nanti selanjutnya Pak. Nah, di sini itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal yang seperti tadi saya jelaskan. Yang satu ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi internal atau intrinsik itu agar istilahnya menjadi orang yang seperti yang diinginkan. Jadi motivasi yang paling baik adalah motivasi internal atau intrinsik. Seperti tadi saya di atas, yang motivasi eksternal itu karena ada sebabnya. Walaupun kita misalnya datang pagi-pagi, datang isuk-isuk dan senang online, ya, bukan dorongan. Nah ini istilahnya kewajiban saya datang pagi-pagi. Dan datang jam 7 harus sudah absen. Paling tidak mentoknya di situ. Rata-rata seperti itu. Tapi mari kita ke depan kita rubah asumsi seperti itu, ya. Karena saya pun sama. Kadang-kadang saya juga datang siang, ya. Mari kita mulai dari sekarang kita terapkan budaya positif itu, ya. Tetapi dorongannya ulah sampai karena ada absena kudu memeh jam 7. Sekretariat apa dia tuh kami malah tadi absen dia. Ya, tetapi jangan berpikir seperti itu. Walaupun GTT ketika menjadi GTT sudah disiplin, sudah kondisinya baik, sudah attitude-nya baik, ketika menjadi pegawai negeri atau ASN akan menjadi lebih baik lagi. Ulah ada yang bisa dicarikan ke KSA datangnya isu-isu. Apa dia tuh dicarikan kader terkader. Ya, tetapi kita coba seperti saya bilang tadi, kita coba tumbuhkan dari
motivasi. Nah, bagaimana cara diri Anda mengembangkan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat? Bagaimana, Bu? Harus ada itikat. Terus yang lainnya, Bu Haji, bagaimana agar kita menjadi pembelajar sepanjang hayat? Kita itu harus terus semangat dalam melaksanakannya. Kita itu harus menekankan kemampuan diri kita. Jadi ketika kita ya kira-kira tadi bagaimana cara kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat? Kita meningkatkan kemampuan diri kita. Bagaimana kira-kira, Bu KS? Di era sekarang ini banyak sekali alat ataupun cara untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Salah satunya yaitu platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar ini kita bisa mengupgrade ilmu terbaru tentang kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya membahas berbagai pengetahuan baru yang bisa kita ikuti di situ. Itu salah satunya melalui platform Merdeka Mengajar. Gitu. Betul. Terima kasih Bu Wiwin sama Bu Eti ya. Jadi itu tetap seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat? Jadi kita update terus perubahan apa yang terjadi di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Kenapa? Karena kita adalah sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik jangan merasa kita sudah mampu seperti saat ini. Tetapi tetap kita ikuti seminar, webinar, dan yang tadi terutama di PMM, karena di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran nanti. Tetapi ya, jangan hanya mengikuti saja. Percuma kita mengikuti ratusan seminar, percuma kita terus belajar, tetapi tidak diterapkan di pembelajaran di kelas atau di sekolah kita. Ya, dak cenah dak, ieu dak anggun SHP kudu aya ieu, sertifikat. Kami kajenuh milu seminar. Ya, percuma kalau hanya ikut karena ingin mendapatkan sertifikat. Karena yang saya tahu seminar nama jalan, kadang-kadang orangnya nggak tahu ada di mana. Ya, kadang-kadang orangnya nggak tahu ada di mana. PMM sama, kita jalan bukan. Tetapi itu manusiawi. Dalam arti begini, kita kadang-kadang ada keperluan kemana, sementara kita harus tetap online ya. Tetapi kita ambil pembelajaran yang bisa kita tangkap dan bisa kita terapkan nanti di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, nah sebagai guru ya, sebagai guru, seperti tadi saya bilang bahwa motivasi yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri.
kita harus menjadi teladan atau contoh buat anak-anak didik kita. Jadi urang teh teu hanya ngomong, ya. Urang teh teu hanya ngomong, teu hanya merintah, tetapi memberi contoh sesuai dengan slogannya Ki Hajar Dewantara. Coba apa, Bu? Yang 3. Bu Lilik, coba Bu Lilik. Ingarso sungkulodo ing madya ngampangula karso tuturi adayani. Nah, ini yang istilahnya harus dijadikan acuan kita untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak sedang dalam keadaan, kita siap mendorong mereka untuk mereka meraih tujuannya, untuk mereka mencapai cita-citanya. Selanjutnya, Pak, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Bapak Ibu pernah menghukum? Bu Obai, coba saya mau tanya, pernah menghukum seperti apa kepada muridnya? Pernah menghukum secara tertulis ada, secara fisik juga ada. Oh ya. Terus bagaimana kira-kira perasaan anaknya, Bu Obai? Kira-kira ada yang senang, ada juga yang enggak. Ya. Nah, Ada semangat. jadi begini Bapak dan Ibu, kita bukan salah, tetapi belum benar dalam penerapannya. Jadi sekarang itu terutama nanti di dalam penerapannya tidak ada istilahnya hukuman, tetapi bahasanya diganti dengan bahasa konsekuensi. Nah, untuk mengetahui ini, otomatis kita harus mempunyai keyakinan kelas. Bapak dan Ibu memiliki? Nah, keyakinan kelas itu hasil siapa, Bu Dede? Hasil kesepakatan dari siswa dan guru. Ya. Jadi keyakinan kelas itu hasil kesepakatan antara guru dan murid, ya. Jadi kesepakatan dan mereka menentukan sendiri, ya, menentukan sendiri apa kira-kira yang harus disepakati di sekolah ini. Misalnya ini, ya. Biasanya di kelas itu kotor sekali, ya, kotor sekali. Kira-kira ini keyakinan kelasnya seperti apa, Pak? Keyakinan kelasnya seperti apa? Apa, Bu? Bingung. Nah, begini. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, otomatis kita ada rambu-rambu dulu yang harus kita buat untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Di sini ada beberapa namanya, ada pengelompokan, ya. Jadi menghormati dan menghargai orang lain, ya. Terus disiplin juga ada. Jadi keyakinan kelas
itu kita buat jangan terlalu banyak. Maksimal itu 7. Itu 7 itu sudah maksimal, ya. Berarti kalau bisa jangan sampai lebih dari itu. Mengapa? Karena anak nanti bingung untuk mengingatnya. Ya. Untuk mengingatnya misalnya gini, kita di apa namanya? Di menghormati dan menghargai orang lain misalnya. Biasanya kan anak jahit, pensil diambil. Ini bisa tidak masuk ke dalam menghormati dan menghargai orang lain? Bisa, ya. Berarti kita menghargai. Misalnya saya menghargai miliknya Boba ini, tidak mengambil sembarangan atau secara paksa. Dengan etika, ketika kita membutuhkan barang yang tidak kita punya atau butuh barang milik orang lain, otomatis kita harus minta izin. Itu bisa masuk. Dan biasanya kan nanti banyak, ya, yang ditempel di mana? Apa namanya? Yang ditempel di dalam kelas cukup 7, 6, 5. Ini sudah ada beberapa keyakinan kelas, ya. Nanti kedepannya kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama, ya, Bapak dan Ibu. Ngantuk, Bu? Ngantuk. Kita berdiri biar tidak ngantuk, ya. Berdiri biar tidak ngantuk. Coba baris ke belakang saja, Bu Nurul. Maju saja ke depan. Ibu hamil cukup duduk saja, ya. Coba yang lainnya maju ke depan. Biar kita tidak ngantuk, ya. Biar tidak ngantuk. Baris. 2 baris ke belakang. 4. Yang 1 5. Kita coba praktekkan go back, ya. Go back, tapi lompat. Go back, stay, ya. Stay di tempat. Berarti dengarkan abang-abang saya. Kalau go berarti depan. Back, stand. Siap? 1, 2, 3. Go. Bareng, ya. Siap? 1, 2, 3. Go. Pegang di bahunya. Go. Back. Ya. Terima kasih Ibu, ya. Terima kasih, biar kita tidak ngantuk, biar kita tidak jenuh, ya. Kenapa Ibu Lilik tidak disuruh maju? Karena kasihan dedeknya, ya. Selanjutnya, lupa. Nah, di sini ada satu contoh anak, ya. Di sini ada satu contoh anak, ya. Namanya Ipa. Dia ketika pembelajaran matematika dia melamun. Dan ketika ditanya oleh gurunya, Pak Seno,
Dia kaget dan menjatuhkan tasnya dari kursi. Terus Pak Seno itu menghukum IPA, ya. Pak Seno menghukum IPA dengan suruh berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya. Otomatis semua kelas tertawa. Bagaimana kira-kira perasaan IPA? Malu, ya, malu. Apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA benar? Salah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Jadi Pak Seno itu menghukum IPA. Dia suruh berdiri di depan kelas sambil memegang hidung. Kira-kira apa yang Pak Heri tahu tentang hukuman dan konsekuensi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut saya hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada murid oleh guru dan memberikan di luar batas. Sedangkan konsekuensi merupakan hampir sama seperti hukuman, cuma ada kesepakatan antara peserta didik dan guru itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri, ya. Jadi hukuman itu mutlak dari guru tanpa melibatkan anak atau ada kesepakatan dengan anak. Tetapi konsekuensi itu adalah sudah disepakati oleh anak dan guru di dalam kelas tersebut, ya, yang nantinya akan larinya ke arah keyakinan kelas, ya. Terus Pak Heri, nah di sini ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Nanti ada modul yang bisa Bapak Ibu fotokopi, ya. Setelah nanti acara ini selesai, kita perbanyak untuk kita pelajari. Tetapi jangan dijadikan penunggu meja, ya, Bapak dan Ibu. Kita coba baca, kita coba pahami isi dari nanti modul yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya AR. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman sifatnya satu arah. Kenapa? Karena guru yang memegang istilahnya kendali di situ. Dia yang menentukan hukuman tersebut. Nah, di sini kita lihat, ya, hanya satu arah, ya, tanpa mendiskusikan, tanpa meminta kesepakatan dengan muridnya, ya. Nah, di sini untuk konsekuensi itu dibuat atas kesepakatan antara guru dengan murid, ya. Kita tadi membuat kesepakatan, ya, sama seperti terus Pak, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contoh, misalnya kita punya anak yang luar biasa di sini, ya.
Ratunya Bentar Salimpa. Siapa Bu? Putri Liling ya. Misalnya ada anak terlambat sekolah. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ibu Nunung, saya mohon kira-kira ketika muridnya Bu Nunung di kelas 5 ada yang terlambat, apa yang akan Ibu lakukan? Jika di kelas 5 nanti ada yang terlambat, pertama-tama saya kasih peringatan dulu. Itu yang pertama, kasih peringatan dan kasih pengarahan bahwa diharapkan jangan terlambat lagi, terus dikasih saran. Di antaranya anak tersebut dikasih saran untuk jangan tidur terlalu malam. Itu bisa jadi kan, karena mungkin anak-anak kalau misalnya tidur terlalu malam dia akan bangun kesiangan. Nah, itu mungkin salah satu penyebab dari terlambatnya datang ke sekolah. Itu Bu. Terima kasih Bu Nunung. Nah, jadi begini Bapak dan Ibu, ada cara ya, ada segitiga restitusi atau langkah-langkah cara penyelesaian masalah yang dihadapi anak. Misalnya ya, yang misalnya ini untuk menyelesaikannya kita jangan langsung istilahnya menebak bahwa anak itu malas. Misalnya si A itu memang selalu datang terlambat tanpa kita tahu alasannya itu seperti apa. Jadi begini, langkah-langkah penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi itu yang pertama, memvalidasi masalah. Jangan langsung misalnya begini, kamu itu datang terlambat terus. Misalnya kita tanya, misalnya Anggun, kenapa dari rumah jam berapa berangkat? Misalnya seperti itu. Misalnya jam sekian, gitu. Terus misalnya kalau misalnya ini masuk sekolah itu jam berapa? Jam sekian. Kalau misalnya Anggun berangkat dari rumah jam sekian, jam 7, misalnya jam 7, sementara masuk sekolah jam 7, kira-kira terlambat apa tidak? Jadi kita jangan menjudge anak ya, jangan menjudge anak bahwa anak itu salah ya. Kita tahu nanti kita jadi ucap ulama ngabaleorkeun masalah pokok, ngaleorkeun masalah pokok, tetapi akan mengarah ke arah tersebut. Seperti tadi menanyakan berangkat dari rumah jam berapa, masuk sekolah jam berapa. Yang kedua nanti ini adalah validasi tindakan. Validasi tindakan itu tadi seperti itu. Masuk jam berapa? Ya, masuk jam berapa? Kira-kira kalau berangkat dari rumah jam 7, masuk jam 7 terlambat apa tidak? Setelah itu kita lari ke menanyakan keyakinan kelas, ya, menanyakan keyakinan kelas. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya Bu Obai dari rumah berangkat jam berapa? Misalnya ini, Bu Obai bisa datang terlambat ya. Anggap saya, Bu Obai berangkat jam berapa? Jam 7 misalnya. Masuk sekolah jam berapa misalnya? Jam 7. Nah kalau misalnya Bu Obai perjalanan dari rumah ke sini itu berapa menit? Jam sekian. Kalau misalnya Bu Obai berangkat jam 7 dari rumah, kita masuk jam 7, apakah terlambat? Otomatis terlambat. Nah setelah itu ya, kalau misalnya datang terlambat sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita tanyakan kembali ke keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan. Kalau misalnya
kira-kira agar tidak terlambat harus bagaimana? Alasannya dia misalnya, kenapa datang terlambat? Misalnya, karena bangun kesiangan. Nah misalnya kenapa? Misalnya kenapa bangun kesiangan? Karena tidur terlalu malam atau A, B, dan C. Nah dari masalah itu baru kita nanti tanyakan ke solusinya dia agar tidak bangun terlambat. Nah di sini banyak ya restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya. Jadi restitusi proses mengajarkan anak untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Misalnya seperti tadi, bangun terlambat, kita pancing biar tidak bangun terlambat harus bagaimana? Nanti banyak hal yang dilakukan. Contoh misalnya pasang alarm lah, minta dibangunkan ke orang tuanya, itu tapi keluar dari anak tersebut, bukan dari kita. Solusinya dari anak tersebut ya. Jadi restitusi itu proses mengajarkan pada anak untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, baik. Nah, di sini keyakinan kelas. Kita sudah banyak dari tadi membahas keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas ya. Kalau dulu memang peraturan atau tata tertib, tetapi sekarang sudah diganti menjadi keyakinan kelas yang diyakini atau nilai-nilai yang diyakini oleh anak-anak di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu kita ambil dari kekuatan nilai-nilai yang yang dimiliki oleh anak untuk lebih dikembangkan, untuk lebih ditingkatkan ya. Selanjutnya, Aher. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Misalnya gotong royong seperti tadi. Kalau untuk pendidikan kita lebih ke arah profil pelajar Pancasila ya. Itu yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita kembangkan. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah proses pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi anak-anaknya itu mereka ada yang langsung secara tunjuk tangan atau nanti ditulis sama gurunya atau dengan sticky note ya serta stick note nanti ditempel. Nah dari hasil anak-anak tempel itu kita simpulkan apa yang menjadi kekuatan yang paling tinggi di kelas tersebut. Itu yang nanti akan dijadikan satu keyakinan kelas atau beberapa keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing. Selanjutnya Pak. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan dijadikan sebagai acuan kita di dalam mengarahkan dan menerapkan pembelajaran atau menerapkan kita dalam pembelajaran. Misalnya menghadapi anak ketika misalnya anak itu kan ada
bermacam-macam. Misalnya ada yang kita sering tahu, pasti ada yang ke kantor terus, ya, pasti ada. Di setiap sekolah itu ada. Bu guru, si ama begini, bu guru, si B itu begini. Itu bisa jadi dia itu sedang mencari mencari perhatian biar dia itu nanti disayang atau ya diterima oleh guru-guru atau mencari perhatian. Kenapa? Karena mungkin di rumahnya memang kurang perhatian. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dijadikan satu pertimbangan oleh kita dalam menghadapi anak-anak. Selanjutnya Pak, dunia berkualitas, ya. Dunia berkualitas menurut William Glasser menyebutkan semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Jadi maksudnya jangan ketika kita menjadi apa yang diinginkan, apa saja yang terbaik dalam hidup kita itu pasti direkam dalam ingatan kita, ya. Dan nanti akan larinya kepada kebutuhan dasar yang lebih bersifat umum dan universal. Terus selanjutnya Pak, di sini ada, nah kita ke 5 posisi kontrol guru. Ayah tante Bu Dina PMM. Ayah tante Bu. Bu, ngantuk. Ayah tante Dina PMM Bu. 5 posisi kontrol guru. Kalau Anda pernah membuka, akan jawab ada. Karena ada 5 posisi kontrol itu ada di PMM, ya. 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari ke-5 posisi kontrol ini, kira-kira mana yang sudah tidak bisa diterapkan dalam pembelajaran seperti saat ini? Bu Yus, posisi kontrol yang mana yang sudah tidak relevan untuk diterapkan di dalam pembelajaran? Ya, untuk posisi kontrol dalam pembelajaran yang telah diterapkan terutama di kelas saya di kelas 6. Jadi posisi kita itu yang mana yang dari ke-5 posisi kontrol ini, mana yang sudah tidak boleh diterapkan di dalam pembelajaran? oh iya. Oh yes. Jadi yang tidak boleh itu dalam pembelajaran itu yang terutama itu menghukum. Jadi menghukum anak. Jadi kita alihkan untuk menghukum itu jadi konsekuensi. Jangan sampai ada hukuman untuk anak-anak didik kita. Ya seperti itu. Terima kasih Bu Yus. Jadi posisi kontrol yang sudah tidak relevan untuk saat ini yaitu penghukum. Yang lainnya masih bisa diterapkan, tetapi harus dalam situasi dan kondisi tertentu. Nah, untuk posisi kontrol yang terbaik, kira-kira mana Ibu KS? Yang terbaik apabila kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini kita bersama-sama dengan siswa yang membuat kesalahan, mencari penyebab kesalahan, kemudian mengatasi atau mencari solusi penyelesaiannya. Jadi siswa secara sadar diajak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Terima kasih. Nah, jadi kalau
Ibu ingin posisikan, yaitu posisi control manager. Mengapa? Karena di posisi ini menerapkan segitiga restitusi, ya, menerapkan segitiga restitusi yang tadi validasi masalah, ya, terus menstabilkan masalah dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya Pak, nah di sini ini yang tadi saya katakan segitiga restitusi. Ini semua ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar, ada semua. Posisi kontrol dan segitiga restitusi, ya. Di sini ada validasi tindakan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya Pak ya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, seperti tadi saya bilang bahwa ketika kita menyelesaikan masalah, jangan emosi atau rasa amarah yang kita dahulukan, tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana cara kita menuntun anak agar bisa menyelesaikan masalahnya sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini contoh P5 ya, P5 dari kelas 4, dan ini juga kebersamaan anak-anak dengan guru. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya harap Bapak dan Ibu nanti tergerak untuk membuka, ya, program pemerintah untuk mengikuti guru penggerak, karena di sana banyak hal, banyak ilmu dan pengalaman yang baru yang bisa kita terapkan ke dalam proses pembelajaran di kelas kita, dan juga akan terbuka, akan terpancing ide-ide kita, kreasi kita untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila telah mengganggu Bapak dan Ibu, dan juga istilahnya mohon maaf bila ada kata-kata atau ada perilaku saya yang kurang berkenan. Nanti kalau ada tanya jawab ada di sesi lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi ibu bapak yang mau mengajukan tanya jawab disilakan. Siapa ibu yang mau bertanya? Oh boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wihartati dari guru kelas 4. Ini menanyakan, tadi saya membaca di poin perubahan paradigma budaya positif. Di situ ada poin ilusi bahan kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu untuk menguatkan karakter siswa-siswi atau menguatkan karakter untuk pendidiknya? Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu Nunung, mohon dicatat itu untuk pertanyaan. Tadi pertanyaannya, apakah di situ ada poin ilusi bahan kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang saya tanyakan,
menguatkan karakter untuk siswa-siswi atau untuk pendidiknya. Terima kasih. Kalau tadi ilustrasi rasa bersalah, kalau misalnya rasa bersalah itu adalah dirasakan oleh anak, ya, karena dihukum, misalnya begini, itu akan larinya ke posisi kontrol, ya, akan larinya ke posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi karakter itu bisa ini oleh muridnya atau juga oleh guru tersebut. Karena tergantung dari situasinya, ya. Situasi apakah yang istilahnya menerima itu anak atau guru tersebut. Yang lainnya? Sudah jelas dan terperinci. Poin yang lain barangkali Pak Heri adakah pertanyaan? Cukup ya. Nah, penjelasan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya mohon umpan baliknya dari Bapak dan Ibu. Mohon umpan balik ini diisi dan nanti dikumpulkan. Tolong dikasih nama, ya, guru kelas berapa atau tenaga kependidikan atau misalnya siapa, nanti dikumpulkan kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, acara kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya penutup, acara kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dan silakan beraktivitas.